Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Gendon dan ditemani sekarang oleh rekan saya Romanus. Ada juga bintang tamu kita yang tidak asing lagi, Saya Romo Maksi. dan juga Oma Emi dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Oke, Mas Romanus, apa yang dibicarakan untuk tanggal hari ini? Iya, tanggal 4 Desember 4 ya. Desember. Kita biasanya kalau udah bulan Desember itu ya kita menjelang. Sudah masukin. Iya, memasuki. Nah, kita juga bisa lihat nih masuki tema apa nih. Iya. Di samping kita sudah terlihat jelas ya kalau misalnya ada 4 lilin yang berwarna 3 lilin berwarna ungu dan satunya berwarna merah muda ya. Otomatis kita akan memasuki masa Advent. Sudah masuki masa Advent. Nah, untuk itu juga di tanggal 4 Desember ya kita penuh sukacita hari ini karena kita akan kembali membahas tentang Santo Santa. Nah, pada hari ini ada Santo Yohanes dari Damaskus. Iya. Nah, siapakah dia? Bagaimanakah perjalanannya? Kita mohon untuk Romo ya, untuk berbagi pada kita Romo tentang Santo Yohanes dari Damaskus ini. Silakan Romo. Baik, terima kasih. Opa dan Oma, Bapak dan Ibu, para pemirsa sekalian yang saya kasih. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, hari ini 4 Desember di mana kita sudah mulai berada di dalam masa Advent. Kita akan merenungkan hari ini, melihat dan juga menggali kisah hidup dari Santo Yohanes dari Damaskus. Santo Yohanes hidup di abad ke-7 akhir, awal abad ke-8. Sesuai dengan namanya Damaskus, dia berada atau berasal dari wilayah Palestina di Yerusalem. Dia hidup atau tinggal di Yerusalem. Dan dalam kisah hidupnya, ia menjadi salah seorang yang memiliki penghormatan terhadap ikon-ikon atau gambar-gambar suci. Pada masa itu adalah zaman di mana dalam perkembangan gereja ada banyak orang yang tidak menyetujui akan kehadiran ikon atau gambar-gambar suci. Mereka melihat bahwa gambar-gambar suci ini bukan sesuatu yang patut dihormati atau bahkan disembah. Hanya harus langsung menyembah atau membawa doa-doa kita kepada Tuhan tanpa ada gambar-gambar atau ikon-ikon tertentu. Nah, Santo Yohanes dari Damaskus, dia tinggal di wilayah Palestina waktu itu, di daerah, kalau sekarang di daerah Syria. Dia sekalipun dalam konteks waktu itu, di mana orang mulai pelan-pelan, sebagian orang Kristen pelan-pelan waktu itu melawan atau tidak menerima kehadiran adanya gambar-gambar kudus, juga pada waktu itu karena kekaisaran di daerah Konstantinopel, di mana pengaruh Muslim sudah masuk, yang memiliki penghormatan ataupun punya kekhasan mereka adalah mereka tidak memiliki gambar-gambar untuk dihormati sebagaimana dalam gereja Katolik, tapi mereka punya tulisan-tulisan kaligrafi. Dan sebagian orang Kristen waktu itu juga mulai beranggapan bahwa memang tidak dibutuhkan gambar-gambar kudus. Yohanes dari Damaskus ini dia punya cara pandang yang lain. Justru dia membela supaya dalam gereja tetap ada gambar-gambar kudus atau gambar suci, sehingga untuk daerah di Ritus Timur atau katakanlah gereja Ortodoks, kita bisa melihat sampai sekarang gereja Ortodoks itu terkenal dengan gambar-gambar atau ikon-ikon yang khas. Dan ini bisa terjadi secara tidak langsung juga karena apa yang diperjuangkan atau yang coba dijelaskan secara gigih oleh Santo Yohanes dari Damaskus ini. Menarik bahwa ketika dia memberikan penjelasan dengan dasar-dasar pertimbangan yang masuk akal, di mana dia memberikan penjelasan seperti ini. Dia meyakini sebagaimana sebuah keyakinan iman gereja Katolik bahwa Tuhan itu menjelma dalam diri manusia.
Artinya bahwa Tuhan yang dulunya hanya dilihat secara samar, tidak bisa kelihatan secara nyata, melalui Yesus Kristus Tuhan sudah memperkenalkan dirinya untuk hadir di dalam materi. Tubuh manusia itu sebuah materi. Sehingga sebagaimana Tuhan sendiri sudah memperkenankan atau membiarkan dirinya untuk masuk tinggal di dalam materi, demikian juga materi menjadi suatu hal yang tidak boleh disepelekan. Materi bukan sebagai tempat untuk disembah, tetapi bisa untuk dihormati dan menjadi cara atau jalan untuk bisa ke arah Tuhan. Itulah sebabnya bahwa dalam gereja Katolik juga ada simbol-simbol atau materi-materi yang dirayakan atau digunakan untuk membawa orang dalam penghormatan atau penyembahan. Katakanlah dalam sakramen-sakramen itu butuh materi. Ekaristi kita butuh hosti dan anggur. Persakramen pembaptisan kita butuh air. Itu materi yang bisa dilihat, bisa diraba, materi yang ada, yang nyata, yang bisa, bukan sesuatu yang tidak kelihatan. Materi sesuatu yang ada dan bisa dilihat. Karena itu menurut Santo Yohanes dari Damaskus, dia menilai bahwa gambar-gambar kudus itu tidak ada salahnya ketika melawan pengaruh pada waktu itu yang mereka banyak sekali yang menuduh bahwa ini orang terlalu fokus pada gambar dan akhirnya melupakan bahwa yang harus disembah adalah Tuhan. Bahkan orang menganggap bahwa dengan adanya gambar-gambar kudus itu orang seperti dalam tanda kutip menyembah berhala. Padahal enggak. Padahal menurut Santo Yohanes dari Damaskus, dia menjelaskan bahwa ini bertolak dari Tuhan sendiri yang sudah menjelma ke dalam materi. Sehingga materi yang dicoba untuk menghasilkan atau menghadirkan Tuhan bukan menjadi sesuatu yang disembah. Yang adalah dihormati sebagai cara atau jalan menuju kepada penyembahan kepada Tuhan. Makanya apa yang diperjuangkannya itu kemudian dalam konsili didukung oleh bapak-bapak gereja waktu itu, sehingga mereka akhirnya justru menyatakan bahwa sikap yang melawan adanya ikon-ikon itu atau disebut dengan ikonoklasme itu sesuatu yang sesat. Yang terjadi yang benar adalah bahwa ikon-ikon itu tidak mengapa ada dalam perkembangan iman. Ikon-ikon itu bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, katakanlah ditolak, tetapi sesuatu yang harus diterima dengan penjelmaan secara konkretnya adalah bahwa ikon-ikon itu bukan untuk disembah, tetapi dihormati sebagai cara orang untuk bisa menghadirkan Tuhan, cara orang untuk bisa datang kepada Tuhan, cara orang untuk bisa berdoa. Sehingga ketika melihat gambar bukan cuma sosok gambarnya itu, tetapi di balik gambar-gambar itu ada Tuhan yang kita hormati, yang kita sembah, yang kita imani. Sehingga boleh dibilang Yohanes dari Damaskus menunjukkan pengalaman iman untuk membuka dan untuk bisa mempertahankan tradisi yang memang dari dulu sudah ada tradisi itu. Hanya ketika dalam perkembangan sebagian orang merasa bahwa tidak pantas untuk menyembah gambar-gambar atau ikon itu. Padahal dengan pertimbangan yang kurang tepat. Lalu Yohanes hadir untuk memberikan gambaran yang lebih baik dengan dasar-dasar pertimbangannya untuk kemudian membuat sampai dengan saat ini gambar-gambar kudus itu ada. Sehingga boleh dibilang kalau lihat di gereja-gereja banyak sekali lukisan-lukisan patung karya Michelangelo yang ada di Basilika Santo Petrus atau patung Pieta. Itu kan juga bagian dari bagaimana materi dihadirkan dan memang mengundang begitu banyak orang, bukan saja cuma melihat kemegahan. Kalau kita bisa lihat di Basilika Santo Petrus itu selain Pieta ada juga patung-patung yang dibuat begitu indah untuk menggambarkan atau mewakili santo atau orang-orang kudus di balik itu. Kalau Yohanes dari Damaskus dulu tidak gigih atau kekeh untuk mempertahankan ini, boleh jadi enggak, boleh jadi tidak ada sekarang. Tapi dia sosok orang yang salah satu orang yang mempertahankan ini, berusaha untuk menerima bahwa bukan disembah, tetapi hanya dengan cara untuk menghormati, dan penyembahan adalah di balik gambar itu, sosok yang ada di balik gambar itu.
Ini kisah hidup dari Santo Yohanes dari Damaskus yang memiliki peranan besar dalam mempertahankan tradisi, menghormati atau memiliki kekayaan dalam wujud gambar-gambar kudus atau yang kita sebut dengan ikon-ikon. Wah, Yang luar jadi biasa. pertanyaan itu sebelumnya ada nggak Romo? Dari Santo atau yang sudah sebelumnya menyebarkan ada gambar, ada simbol, ada ini. Kalau Apa cuman dari Santo Yohanes dari Damaskus ini? saya kira ada beberapa, hanya saya tidak belum tahu, belum dapat. Mungkin, Satu-satu. mungkin sebelumnya ada Romo ya, dan diteguhkan dengan Romo Santo Yohanes ini. Ya, Iya, betul. dikuatkan lagi. Iya, dikuatkan lagi. Luar biasa ya. Saya juga baru tahu ini Romo. Kisahnya sangat iya, sangat luar biasa ya. Ternyata di balik gambar-gambar yang ada di rumah kita, mungkin juga di gereja-gereja ya, di basilika. Iya, ada ikon-ikon gambar lah pada umumnya ya itu tuh. Yang Gambar ternyata atau patung. iya, gambar atau patung ya. Ternyata ada sosok Yohanes dari Damaskus ini. Dan ini saya kira sangat menarik sekali ya. Karena sering kali mungkin kalau misalnya kita ya, Mas Gendon ya, cuma nempel gambar aja, nggak tahu nih siapa nih yang asal mulanya. Kan ini kan sering sekali dipertanyakan oleh orang-orang Romo ya. Bahkan kayak kenapa sih kok ada gambar-gambar ini, emang kita menyembah gambarnya. Padahal tidak seperti itu ya. Iya. Itu hanya memvisualisasikan ya. Bagi saya itu hanya sebagai simbol aja. Iya. Mengingatkan kita Betul. bahwa kita punya Santo, kita punya ini. Ya. Mungkin dari Oma ya. Iya. Mungkin kita tanya ke Oma, Kita ya, Oma Emi, ada pertanyaan atau mungkin kesan dari Santo Yohanes Damaskus ini. Silakan Oma. Ya, saya sih sangat berkesan sekali pada Santo Yohanes dari Damaskus karena kegigihannya untuk mempertahankan gambar-gambar dan patung-patung agar mungkin generasi selanjutnya lebih yakin dan percaya bahwa betul. Tuhan itu ada, Ya. Berwujud manusia gitu. berwujud manusia ya. Itu kira-kira untuk saya. Kenapa Yohanes itu hidup di balik orang Muslim? Apakah dia butuh perlindungan dari orang Muslim gitu, Rom? Maksudnya? Oh itu. Iya. Ini pertanyaan Oma berdasarkan apa teks yang disiapkan itu tuh ada ungkapan bahwa dia ada di balik Muslim itu maksudnya wilayah Suriah tempat dia tinggal itu mayoritasnya mayoritasnya Muslim. Dia tinggal di daerah situ, sempat tinggal di daerah situ sehingga ada ungkapan bahwa dia yang tinggalnya di wilayah mayoritas Muslim, tapi dia tetap berpikiran untuk membela Imannya. iman bahwa gambar-gambar kudus, ikon-ikon itu tidak boleh ditolak. Sehingga itu maksudnya. Biarpun dia tinggal di wilayah yang mayoritasnya Muslim. Tapi kan tetap ditentang, Romo, sama orang Muslim. Ya itu. Kan nggak boleh ya. Itu makanya justru karena sekalipun dia tinggal di daerah mayoritas itu, tapi dia punya pemikiran atau punya keyakinan yang tetap mempertahankan gambar-gambar kudus dengan pemahaman bahwa gambar-gambar kudus itu bukan, atau ikon-ikon itu bukan sesuatu yang disembah, tetapi dihormati. Gitu Dihormati. Ya, yang harus dihormati. Harus dihormati sebagai gambar kudus, tapi kita menyembah yang dibalik gambar itu. Bukan kita menyembah ini gambar ini, kita menyembah gambar ini. Kita menghormati bahwa gambar ini mewakili sesuatu di balik itu yang kita sembah. Iya. Itu gambaran dari Santo Yohanes. Wah, luar biasa sekali ya. Terima kasih. Sudah jelas berarti semua Iya. ya. Akhirnya jelas sekali ya. Mewakili tadi. Iya, Iya, Romo. Kalau dari Oma sudah mewakili Oma, sudah cukup jelas. Cukup. Terima kasih. Ada Udah cukup pertanyaan. dengan Iya. ceritanya Romo. Iya. Tadinya juga nggak ngerti loh. Sejak ini dah ikut Oke hari ini, jadi saya banyak tahu Ya, tentang pelan-pelan bisa orang-orang ngerti. kudus ya. Iya, betul. Senang sekali saya ikut. Iya. Puji Oke, Tuhan. hari ini. semuanya. Iya, banyak informasi baru. Banyak informasi baru. Iya. Iya. Ya mungkin juga pengalaman buat Opa dan Oma, para pemirsa yang menyaksikan ini pasti
ada banyak hal yang Banyak bisa juga. Iya, betul. didapat. Iya, betul sekali ya. Contohnya aja kayak hari ini itu sangat luar biasa sekali ya, kita jadi tambah wawasan kita ya. Nah, saya ada pertanyaan juga Romo. Nilai-nilai apa nih yang bisa kita petik dari kisah Santo Yohanes dari Damaskus ini? Baik, apa yang dibuat atau ditunjukkan oleh Santo Yohanes dari Damaskus menunjukkan bahwa dia memiliki iman yang kuat akan Tuhan, dan iman yang ini dia pertahankan sebagai sebuah kebenaran. Karena dengan memiliki kebenaran iman, bahwa dia percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah menjelma ke dalam manusia dalam wujud materi, sesuatu yang bisa dilihat, diraba, disentuh, dan itu secara tidak langsung juga bisa dibuat dengan cara yang sama tapi dengan bentuk yang lain. Katakanlah Yesus sebagai Allah hadir dalam diri manusia, ya kita juga bisa menerima bahwa gambar-gambar sebagai materi yang dibuat untuk melukiskan atau menggambarkan tentang keilahian ataupun juga kekudusan dalam diri orang-orang kudus, itu menjadi cara juga untuk memiliki kebenaran iman. Di samping itu juga dia menunjukkan bagaimana atau dia mengajarkan juga sebuah nilai untuk bisa melihat dan menghargai barang-barang kudus untuk sesuatu di balik barang itu, sehingga barang-barang kudus, katakanlah gambar-gambar kudus, patung yang kudus, itu menjadi cara untuk kita bisa memperdalam iman karena kita mengimani atau menyembah sesuatu ataupun Allah atau kekudusan di balik gambar-gambar yang kudus itu ataupun di balik ikon-ikon itu, sehingga nilai yang bisa kita lihat bagaimana dia menjadikan iman sebagai sebuah kebenaran, dan juga dia mengajak kita untuk menghormati barang-barang ataupun gambar-gambar kudus untuk bisa menyembah apa yang ada di balik itu. Oke, terima kasih. Masih Romo ya. Satu lagi mungkin, Iya. untuk Santo Yohanes sendiri ini, apakah memang berada di sekitar Damaskus atau ada penyebaran lainnya? Ya, seperti tadi disampaikan di wilayah Damaskus, Syria, tapi dia juga pernah berada di wilayah Yerusalem. Sehingga penyebaran yang dibuat itu awalnya di wilayah itu, tapi karena masuk dalam pada zaman itu bisa dilihat bahwa ada gereja Ritus Timur, itu mulai dari wilayah Palestina, wilayah Timur sampai di daerah Yunani, dan juga dengan wilayah atau gereja Ritus Barat di Roma dan sekitarnya, sehingga dia banyak memberikan, boleh dibilang memberikan kontribusi kepada perkembangan ikon di wilayah gereja Timur. Sehingga untuk ikon-ikon tuh gereja Timur punya kekayaan yang lebih besar tentang gambar-gambar kudus ataupun lebih banyak di gereja Timur. Benar? Sudah? Oke. Karena waktu juga ya. Iya, membatasi kita Cukup lama juga. mungkin akan mohon Romo untuk membawa kita dalam doa. Baik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, kami berterima kasih untuk penyertaan, berkat, dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami dari waktu ke waktu sampai dengan saat ini. Pada kesempatan hari ini, kami Engkau berikan waktu untuk merenungkan pengalaman hidup dari salah satu orang kudus-Mu, Santo Yohanes dari Damaskus. Melalui kisah hidupnya kami boleh belajar, kami boleh melihat bagaimana upaya dan perjuangannya untuk membela dan meyakinkan banyak orang waktu itu supaya bisa menerima kehadiran gambar-gambar kudus yang menjadi wakil atau dibaliknya kami boleh menyembah kekudusan dan juga menyembah Dikau sendiri. Terima kasih melalui upaya dan perjuangannya sampai dengan saat ini gambar-gambar kudus, ikon-ikon yang ada dalam gereja masih boleh kami saksikan dan kami lihat, bukan untuk disembah tetapi untuk menyembah yang ada di balik gambar-gambar itu. Semoga kami dikuatkan melalui pengalaman hidupnya
dan juga boleh menjadikan apa yang kami lihat dalam gambar-gambar ataupun patung-patung kudus cara bagi kami untuk boleh menyembah dan meluhurkan Dikau, menyembah dan meluhurkan kekudusan nama-Mu sendiri. Demikianlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon Engkau mengabulkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dan juga memberkati para pemirsa sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yohanes dari Damaskus, doakanlah kami. Ya, sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih, Oma. Romi. Terima kasih. Ya, untuk itu dengan doa tadi berakhirlah ya perjumpaan kita untuk tanggal 4 Desember ini, dan pastinya kita akan ada pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari kisah inspiratif Santo Santa di episode selanjutnya. Nah, untuk itu kami pamit undur diri ya dari tempat pemirsa semuanya sekalian, dan kita akan jumpa lagi di acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini.